Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita kembali akan disapa firman Tuhan saat ini. Namun marilah kita memberikan hati dan pikiran kita untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala rahmat, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan dan nafas kehidupan yang masih boleh Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini Tuhan, sebelum memulai segala aktivitas kami mau mendengarkan firman yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, terlebih dimampukan untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam kasih setia Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini untuk mengawali aktivitas kita di dalam satu hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara yang terkasih, ada sebuah peristiwa kebakaran di daerah New York di Amerika. Kebakaran itu terjadi di sebuah apartemen bertingkat, di mana seorang anak perempuan yang buta sedang berada di jendela lantai 4 gedung tersebut untuk menyelamatkan diri. Sayangnya keadaan yang tidak memungkinkan memaksa anak itu harus melompat ke bawah agar dapat selamat. Para petugas pemadam kebakaran datang dengan sebuah jaring raksasa dan menyuruh anak perempuan tersebut untuk melompat ke jaring-jaring yang tidak dapat dilihatnya. Namun anak itu ragu dan hanya bisa terdiam dan menangis di pinggir jendela. Padahal api mulai merambat di sekitarnya. Tiba-tiba ayah dari anak perempuan itu tiba di bawah dan langsung berteriak kepada putrinya. Ia mengatakan bahwa ia ada di bawah menunggu putrinya itu untuk melompat. Saat itu adalah saat yang paling tidak masuk akal bagi seorang anak perempuan yang buta untuk melompat. Namun saat itu juga ia langsung melompat tanpa ragu dan tiba di jaring tanpa terluka sedikit pun. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal petugas pemadam kebakaran telah menyuruh anak perempuan yang buta itu untuk melompat. Namun dia tidak mau melompat. Lalu apa yang mengubah keputusan anak itu? Yang mengubah keputusannya adalah ketika dia mendengar suara ayahnya, suara yang ia kenal dengan baik, suara yang ia percayai sepenuhnya, suara yang selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Maka ketika ia mengenali suara itu, ia percaya. Dia tidak dapat melihat sama sekali situasi pada saat itu karena kebutaannya. Tapi dia menaruh keyakinan dan kepercayaan kepada apa yang dikatakan ayahnya tanpa ragu sedikit pun. Saudara yang terkasih, demikian juga gambaran iman. Apa itu iman? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Itulah definisi iman dalam perspektif Kristen. Kita tidak dapat melihat Tuhan, namun kita percaya bahwa Dia sungguh-sungguh ada dan menyertai kita. Itulah kekuatan iman. Hal itu juga kita lihat di dalam Alkitab. Karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban persembahan yang terbaik. Karena iman Henok terangkat ke sorga. Karena iman Nuh membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarga dan ciptaan Tuhan yang lainnya.
Meskipun orang-orang saat itu mengatakan bahwa Nuh sudah gila, tetapi Nuh percaya dengan iman apa yang dikatakan Tuhan, bahwa air bah akan datang. Karena iman Abraham taat dan disebut sebagai bapa orang percaya, karena iman Sarah beroleh anak di umurnya yang sudah tua. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang terakhir, sebagaimana yang dikatakan dalam nas ini, karena iman jugalah alam semesta ini dijadikan oleh Allah dengan firman. Allah menciptakan alam semesta ini bukan dengan alat material bangunan dan lain sebagainya, tapi Dia menciptakan segala sesuatunya hanya dengan firman. Kita tidak membutuhkan logika untuk memahami semesta ini diciptakan. Yang kita butuhkan untuk memahaminya hanyalah dengan iman. Karena itu saudara yang terkasih, kita hanya perlu andalkan iman saja untuk memahami kehidupan ini. Untuk memahami kuasa Tuhan yang mampu melakukan apapun di tengah dunia ini dan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana firman Tuhan yang seringkali mengatakan, imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu itulah yang menyelamatkanmu dari pergumulan. Imanmu itulah yang menyelamatkanmu dari kesulitan. Imanmu itulah yang menyelamatkanmu dari mara bahaya. Imanmu itulah yang menyelamatkanmu dari segala godaan-godaan dunia dan dosa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, andalkanlah iman, maka engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Taruhlah kepercayaan dan imanmu kepada Tuhan, hingga Dia menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh besar Tuhan, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tanpa harus melihat dan meminta bukti, Tuhan menginginkan kami untuk percaya kepada Tuhan. Karena itulah dasar iman yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan, melalui firman yang boleh kami dengar, iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga iman kamilah yang menyelamatkan kami, memenangkan setiap pergumulan hidup, kesulitan hidup, godaan dunia Tuhan yang seringkali menyesatkan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh semakin mengandalkan iman kami, dan iman kami boleh semakin kokoh di dalam Tuhan. Biarlah kami mau menaruh kepercayaan dan keyakinan kami hanya di dalam Tuhan, sehingga Tuhan dapat berkarya di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.